Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime. Yo yo yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Chapter terbaru dari One Piece menghadirkan momen mengharukan di masa lalu Yamato setelah Yamato mengaku dirinya sebagai Kozuki Oden. Di chapter sebelumnya, kita melihat bagaimana situasi yang terjadi di beberapa tempat di Onigashima. Dalam ceritanya, diketahui bahwa tanpa diduga, pasukan aliansi berhasil melumpuhkan hampir seluruh kelompok bajak laut Kaido. Di sisi lain, ada beberapa orang yang masih bertarung di tempat lainnya. Contohnya adalah para All-Star yang bertarung melawan Zoro, Sanji, dan Inuarashi. Nekomamushi juga diperlihatkan sedang bertarung menghadapi Perospero demi membalaskan dendam si Pedro. Kita pun mendapatkan fakta bahwa King kemungkinan berasal dari ras para dewa bernama Lunaria. Dan di akhir chapternya, kita diperlihatkan bagaimana Momo akhirnya berubah menjadi dewasa, dan dia pun bisa berubah menjadi naga yang sangat besar. Lalu, apa saja yang terjadi di chapter 1024? Yuk simak videonya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan keseluruhan situasi pertempuran di Onigashima saat ini. Hampir seluruh wilayah di Istana Kaido mengalami kebakaran yang sangat hebat. Di beberapa tempat apinya sangat besar dan sulit dipadamkan. Dengan situasinya yang sulit dikendalikan, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengungsi ke panggung utama, yang mana menjadi tempat bertarungnya Zoro dan Sanji melawan King dan Queen. Selain kebakaran yang sangat hebat, banyak dari anggota bajak laut Kaido yang tidak sadarkan diri akibat dari efek Housoku Haki atau haki penguasa. Menurut Horsella, hal tersebut dikarenakan Big Mom pun sedang bertarung di bangunan itu, dan efek dari haki yang dia gunakan berpengaruh terhadap yang lainnya, di mana mereka yang tidak kuat akan tidak sadarkan diri. Kemudian cerita bergeser dengan kembali memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Yamato dan Kaido. Di tengah-tengah pertarungan, kita diperlihatkan momen flashback dari Yamato. Momen flashback tersebut bersetting 20 tahun yang lalu setelah eksekusi Kozuki Oden. Dalam momen flashback tersebut, kita diperlihatkan sebuah situasi di mana Yamato dikurung di sebuah gua oleh Kaido. Kaido mengurungnya setelah dia mengaku bahwa dirinya adalah Kozuki Oden. Namun, ternyata Yamato tidak sendirian di penjara gua tersebut. Ternyata ada 3 orang samurai yang juga dikurung di sana. Yang menarik adalah salah satu dari 3 orang samurai tersebut diduga kuat merupakan Shimotsuki Ushimaru. Memang di chapternya sendiri tidak disebutkan siapa saja yang dikurung di sana. Namun berdasarkan dari berbagai petunjuk, mulai dari bentuk siluet dan juga pedang yang digunakan, sosok tersebut kemungkinan besar adalah Ushimaru. Sayangnya, 2 orang lainnya tidak diketahui namanya. Selain fakta bahwa kemungkinan besar Yamato dipenjara bersama Shimotsuki Ushimaru, ada juga fakta lainnya yang menarik yang diperlihatkan. Mereka tidak memakan makanan yang diberikan oleh Kaido. Justru mereka memberikannya kepada Yamato yang kelaparan. Para samurai sepertinya bersimpati kepada Yamato. Usianya masih sangat kecil, namun dia sudah harus mengalami pengalaman yang sangat berat dalam hidupnya. Setelah memberikan makanan kepada Yamato, sosok samurai yang diduga adalah Ushimaru
kemudian membebaskan Yamato dari rantai yang membelenggunya. Artinya, rantai yang kita lihat di awal kemunculan Yamato sebenarnya diakibatkan oleh sosok Ushimaru yang membebaskan Yamato. Dan yang menarik, dia menggunakan pedang Susui untuk memotongnya, yang mana ini menjadi salah satu petunjuk bahwa dia adalah Ushimaru. Mereka pun kemudian membaca jurnal milik Oden yang ditemukan Yamato, yang mana hal itu membuat ketiga samurai terkejut. Setelah 10 hari membacanya, mereka pun kemudian menyimpulkan sesuatu. Dalam ramalan Kozuki Oden disebutkan bahwa memang dalam 20 tahun ke depan akan muncul sebuah perang besar, yang mana hal itu pun disadari oleh Toki. Dan ternyata Yamato sangat menantikan pertempuran besar tersebut. Dia mengatakan bahwa dia ingin bertarung bersama Wano dan juga berpetualang di laut. Mendengar hal tersebut, ketiga samurai itu mulai bertindak. Mereka ingin memastikan bahwa Yamato tetap hidup untuk bisa bertarung dan ikut bertempur di 20 tahun yang akan datang, yang terjadi saat ini di Onigashima. Ketiga samurai itu kemudian mengorbankan diri dengan menjebol penjara goa tersebut. Semua kebaikan dan juga hal baik yang mereka lakukan menjadi motivasi dari Yamato saat ini. Oke, seperti itulah video pembahasan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain atau pembahasan ide lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.